Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga saya dapat menyampaikan video presentasi ini dengan judul penjelasan proposal kegiatan, proposal penelitian dan laporan ilmiah secara ringkas dan komprehensif. Video ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, ciri-ciri, serta sistematika dari 3 jenis dokumen akademik yang sering digunakan dalam dunia perkuliahan, yaitu proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. 3 dokumen ini memiliki fungsi yang berbeda, namun seringkali masih tertukar dalam praktik penulisan mahasiswa. Sebelum lanjut ke penjelasan proposal kegiatan, di sini saya akan menjelaskan penjelasan umum mengenai dokumen ilmiah. Dalam konteks akademi, dokumen ilmiah berfungsi sebagai sarana komunikasi tertulis yang disusun secara sistematis dan formal. Proposal disusun sebagai rencana sebelum suatu kegiatan atau penelitian dilakukan, sedangkan laporan ilmiah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah kegiatan atau penelitian selesai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan ketiga dokumen ini sangat penting agar mahasiswa mampu menulis sesuai tujuan dan kaidah akademik yang berlaku. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen rencana kerja yang disusun untuk merencanakan dan mengajukan suatu kegiatan non-penelitian, seperti seminar, pelatihan, atau kegiatan organisasi. Ciri utama proposal kegiatan adalah berorientasi pada aksi atau pelaksanaan kegiatan. Proposal ini bersifat persuasif karena bertujuan untuk memperoleh persetujuan dan dukungan dana. Selain itu, proposal kegiatan sangat menekankan aspek teknis dan logistik, seperti waktu, tempat, susunan acara, kepanitiaan, serta anggaran biaya. Sistematika proposal kegiatan umumnya terdiri dari latar belakang, tujuan kegiatan, bentuk kegiatan, sasaran dan waktu pelaksanaan, susunan kepanitiaan, rencana anggaran biaya, serta penutup dan lampiran. Adapun ciri-ciri dari proposal kegiatan, ciri utama proposal kegiatan antara lain berfokus pada aksi atau pelaksanaan kegiatan, bersifat persuasif, memiliki tujuan yang jelas, serta memuat rincian teknis seperti waktu, tempat, susunan panitia, dan anggaran dana. Selanjutnya, sistematika proposal kegiatan. Sistematika proposal kegiatan umumnya terdiri atas latar belakang kegiatan, tujuan, bentuk atau jenis kegiatan, sasaran dan waktu pelaksanaan, susunan kepanitiaan, rencana anggaran biaya, serta penutup dan lampiran. Dengan sistematika tersebut, proposal kegiatan berfungsi sebagai pedoman kerja sekaligus alat kontrol pelaksanaan kegiatan. Oke, masuk ke penjelasan kedua, yaitu proposal penelitian. Berbeda dengan proposal kegiatan, proposal penelitian disusun untuk merencanakan suatu kegiatan riset ilmiah. Proposal ini berisi gambaran menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, mulai dari latar belakang masalah hingga metode penelitian yang digunakan. Ciri utama proposal penelitian adalah orientasi pada proses ilmiah. Dokumen ini disusun secara objektif, logis, dan sistematis, serta didukung oleh teori hasil penelitian terdahulu. Proposal penelitian tidak menekankan aspek teknis pelaksanaan acara, melainkan pada kerangka berpikir ilmiah dan metodologi penelitian. Oke, selanjutnya sistematika proposal penelitian. Sistematika proposal penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka atau landasan teori, kerangka berpikir atau hipotesis, metode penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka sementara. Proposal ini menjadi dasar persetujuan akademik sekaligus peta jalan penelitian yang akan dilakukan. Oke, masuk ke penjelasan ketiga, yaitu mengenai laporan ilmiah. Laporan ilmiah merupakan dokumen yang disusun setelah kegiatan atau penelitian selesai dilaksanakan. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik
dan sarana penyampaian hasil penelitian atau kegiatan ilmiah kepada pihak lain. Ciri utama laporan ilmiah adalah berfokus pada hasil dan pembahasan. Informasi yang disajikan harus bersifat faktual, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Laporan ilmiah tidak lagi bersifat rencana, melainkan memuat data nyata, analisis, serta kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Selanjutnya, sistematika laporan ilmiah. Pada umumnya, terdiri bagian awal, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian atau pelaksanaan, hasil dan pembahasan, penutup, daftar pustaka, serta lampiran. Dengan struktur ini, laporan ilmiah menjadi sumber informasi ilmiah yang dapat dipelajari, dikaji ulang, dan dikembangkan lebih lanjut. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan ketiga dokumen. Secara ringkas, perbedaan utama ketiga dokumen tersebut terletak pada fungsi dan orientasi waktunya. Proposal kegiatan dan proposal penelitian sama-sama disusun sebelum kegiatan atau penelitian dilakukan, namun berbeda dari segi tujuan. Proposal kegiatan berorientasi pada pelaksanaan aksi, sedangkan proposal penelitian berorientasi pada proses riset ilmiah. Sementara itu, laporan ilmiah disusun setelah kegiatan atau penelitian selesai sebagai bentuk pelaporan hasil. Meskipun demikian, ketiganya memiliki persamaan, yaitu sama-sama bersifat formal, sistematis, menggunakan bahasa ilmiah, dan disusun untuk tujuan akademik atau kelembagaan. Oke, masuk ke pemaparan yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah merupakan dokumen akademik yang memiliki peran penting dalam dunia perkuliahan. Pemahaman yang tepat terhadap ketiganya akan membantu mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah secara benar dan sesuai tujuan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!